Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan segera mahasiswa yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sampai pada pertemuan yang ke 13 ya. Hari ini kita akan berbicara tentang isu-isu global ya. Bagaimana Aswaja merespon isu-isu global, bagaimana Aswaja menghadapi tantangan-tantangan di era global. Perlu saya sampaikan bahwa di era global semacam ini ya, kalau kita melihat peta dunia, maka di sisi kiri kita ada kubu radikal, ya, ada kubu radikal, yang mana mereka hobi menggunakan cara-cara yang di luar aturan, hobi menggunakan cara-cara yang anti mainstream, yang tidak memperhatikan situasi kondisi, main tubruk sana tubruk sini, bahkan menggunakan kekerasan sampai dengan perang dan lain sebagainya. Sementara di sisi kita yang lain ya ada ideologi liberal ya, yaitu kubu yang cenderung ingin menerapkan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada aturan ya, agama maupun norma. Nah, ini yang menjadi tantangan Aswaja di era global ini. Jadi kalau kita petakan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Islam dan menganut paham Aswaja ini tengah dikepung oleh kekuatan global. Paling tidak ada 3 sampai 4 kekuatan global itu yang sekarang ini rebutan hegemoni, rebutan pengaruh di Asia ya, terutama di Indonesia. Yang mana Indonesia ini memang berbeda dengan Timur Tengah yang sekarang ini sudah berhasil dimasuki oleh kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga ketika Indonesia tidak berhasil dimasuki kekuatan-kekuatan itu ya, maka akan ada upaya-upaya dari kubu-kubu tersebut supaya Indonesia ini melemah ya, sehingga ketika sudah lemah maka nanti akan mudah dimasuki oleh mereka, sehingga nanti kepentingan-kepentingan kubu-kubu itu nanti akan tercapai di negara kita. Nah, saya contohkan misalnya bagaimana kekuatan-kekuatan ini ya, kekuatan-kekuatan liberal ya, kemudian komunisme, radikalisme ini saling saling bersikutan ya, untuk merebut pengaruh di sebuah daerah. Saya contohkan misalnya Suriah ya. Suriah itu awalnya dulu adalah sebuah negara yang paling makmur di Timur Tengah ya. Yang paling makmur di Timur Tengah, ada Libya, ada Suriah, kemudian Irak ya. Itu adalah negara-negara yang masyarakatnya makmur karena memang punya kekayaan alam berupa minyak ya, yang tidak ada habis-habisnya. Nah, Suriah misalnya
konon kabarnya Amerika itu punya kepentingan untuk membangun pipa minyak, ya, yang nanti pipa minyaknya itu melewati Suriah sampai dengan Amerika. Akan tetapi Suriah tidak mau kompromi. Ya, dia tidak mau menggadekan kepentingan rakyatnya dengan kepentingan Amerika. Ya, maka kemudian Amerika itu membuat propaganda agar Suriah ini kemudian melemah, dan propaganda itu berhasil, ya. Dengan menggunakan tangan-tangan para teroris itu, Amerika kemudian melemparkan isu bahwa presidennya adalah orang Syiah. Kemudian presidennya itu punya senjata pemusnah massal dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada pemberontak ingin menggulingkan presiden yang sah saat ini, sehingga jadilah konflik di Suriah itu. Nah, negara yang dulu termasuk negara paling aman, negara paling makmur, sekarang porak-poranda. Karena apa? Karena ada kepentingan itu, kepentingan neoliberalisme yang dibawa oleh Amerika untuk memasukkan kepentingannya ke Suriah. Apalagi kalau bukan minyak. Amerika punya kepentingan untuk mengeruk minyak di Suriah. Suriah menolak, akhirnya Suriah dihancurkan dari dalam dengan cara memelihara para pemberontak, memunculkan para pemberontak untuk memberontak pemerintah Suriah. Di sisi lain, ya, Suriah itu juga dekat dengan Rusia, yang mana Rusia itu adalah salah satu kekuatan komunisme, ya, kekuatan sosialisme. Ya, jadi Cina kemudian Rusia itu adalah negara-negara komunis. Ya, kalau kita mengatakan komunis, ya, itu jangan sampai kemudian kita mengasumsikan komunis itu anti Tuhan. Belum tentu. Ya. Anti Tuhan itu ateis, bukan komunis. Ya. Komunis itu mazhab atau aliran ekonomi, aliran sosial. Ya. Yang mana komunisme itu lawan dari liberalisme. Jadi negara itu kalau menurut komunisme, sosialisme, bahwa negara itu harus punya menguasai semua harkat semua aset-aset negara. Jadi aset negara harus dikuasai oleh negara, swasta tidak boleh menguasai. Ya, kalau liberalisme itu sebaliknya, bahwa semua orang itu berhak menguasai aset. Ya, sehingga dampak dari liberalisme itu ya kapitalisme. Gimana kapitalisme itu? Orang yang punya modal, ya, siapapun dia, pokoknya punya modal banyak, dia bisa menguasai apa saja. Bisa jadi negara kalah. Nah, tapi kalau sosialisme tidak begitu, ya, semuanya diatur oleh negara. Nah, komunisme juga begitu, semuanya diatur oleh negara. Orang sekaya apapun, dia tidak boleh asal menguasai aset, meskipun dia punya modal. Ya, karena semua harta benda yang ada di suatu negara itu adalah milik negara, bukan milik perorangan, gitu. Nah, nanti kita bahas, ya. Jadi Indonesia saat ini itu sedang menjadi rebutan antara negara-negara yang mengusung paham liberal atau neoliberal seperti Amerika dan Eropa, dan negara-negara yang berpaham sosial, ya, seperti Rusia dan Cina, dan bahkan yang punya paham radikal, ya, punya paham radikal. Ya, contohnya negara mana, Pak? Arab Saudi. Ya. Mereka ini punya kepentingan di Indonesia. Ya. Apa kepentingannya? Ya, misalnya kalau Amerika punya kepentingan
sumber daya alam, ya, investasi, ya. Cina juga demikian, ya. Kemudian Arab Saudi juga demikian. Arab Saudi punya kepentingan dengan umat Islamnya, ya. Dia punya kepentingan untuk menyebarkan ideologinya, ideologi Wahabi, gitu. Nah, ini tantangan bagi Indonesia dan juga Aswaja, bagaimana membentengi negara kita, membentengi Indonesia dari serangan-serangan dari luar, ya. Sampai saat ini serangan-serangan itu, ya, alhamdulillah tidak berhasil, ya. Meskipun tangan-tangan Amerika, ya, itu sudah ada di Indonesia, ya, dan hampir saja kita ini terjerumus dalam perang saudara kalau tidak segera diatasi. Misalnya pemilu kemarin, pemilu yang baru saja ini, ya, itu masih jadi konflik, ya. Ada yang sampai meninggal dunia ketika demo. Jangan disangka itu terjadi begitu saja. Tidak, itu disetting, itu ada aktor intelektualnya, termasuk tangan-tangan luar negeri, ya, CIA dan lain sebagainya. Itu punya peran di sana, punya kepentingan di sana, ya, belajar dari negara-negara Timur Tengah yang sudah hancur, ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari situ agar tidak mudah, ya, dipropaganda, ya. Libya misalnya, Libya itu dulu negara yang paling makmur di Afrika, ya. Meskipun pemimpinnya itu dianggap seorang diktator, ya, seperti Pak Harto itu, Muammar Gaddafi namanya. Muammar Gaddafi itu bertahun-tahun, ya, memerintah Libya, tapi tidak seperti Pak Harto, ya. Meskipun dia diktator, tetapi rakyatnya sejahtera, pendidikan gratis, ya. Banyak sekali fakta-fakta yang mengatakan itu. Jadi Libya itu negara yang paling mandiri, ya. Bahkan dia tidak mau menjual minyaknya ke luar negeri ke Eropa dan ke Amerika itu dengan bayaran dolar, ya. Mereka meminta bayaran berupa emas. Itu Libya. Tapi bagaimana nasibnya sekarang? Nasibnya sekarang hancur, ya. Kenapa? Karena ada propaganda dari tangan-tangan liberal, ya, yang ingin mengeruk minyak dari sana, sehingga tangan-tangan liberal itu, ya, memelihara orang dalam, ya, orang Libya sendiri, orang-orang radikal itu dibiayai, ya. Hizbut Tahrir di Libya termasuk berperan dalam rangka memberontak dan menggulingkan Muammar Gaddafi, sehingga akhirnya Muammar Gaddafi itu kan terbunuh dalam perang saudara itu, ya. Jadi tangan-tangan Amerika, tangan-tangan liberal, ya, itu meminjam kelompok-kelompok radikal, memelihara mereka agar mereka memberontak pada pemerintah yang sah, sehingga ketika sudah jatuh pemerintahnya itu, Amerika bisa masuk dengan dalih untuk menyelamatkan negara itu. Jadi pahlawan kesiangan. Padahal tidak begitu, ya. Dia masuk ke sana untuk mengeruk kekayaan negara itu. Nah, itu juga yang akan terjadi di Indonesia ketika negara kita ini konflik, ya. Adanya kemarin HTI yang sudah dibubarkan, kemudian FPI, itu tidak ada dengan sendirinya, ya. Mereka bergerak, ya. Mereka bergerak, demo, propaganda, itu mereka ada yang biayai. Siapa yang membiayai? Orang-orang yang berkepentingan, negara-negara yang berkepentingan. Siapa saja, ya, bisa dari Eropa, bisa dari Timur Tengah, yang mereka memiliki kepentingan di Indonesia. Nah, itu, ya. Nah, apa itu radikalisme? Kita beranjak ke sini, ya. Radikalisme itu berasal dari kata radix, ya, yang artinya adalah akar. Jadi sama dengan arti kata fundamental, yang artinya dasar. Jadi radikalisme itu adalah paham atau sudut pandang, ya, yang melihat masalah sampai dengan ke akar-akarnya.
Jadi kalau definisi ini sebenarnya radikalisme itu baik. Ya. Berpikir yang radikal itu baik karena berpikir secara mendasar. Ya. Berpikir mendalam itu baik, dari sisi ini baik. Ya. Belajarnya sangat radikal. Ya. Ya, belajar sampai semalam ya, 24 jam hanya tidur 4 jam, semuanya digunakan untuk belajar. Saking burung masuk ya, belum bisa diterima di pikiran, akhirnya bukunya dibakar, kemudian dimasukkan ke gelas, kasih air putih diminum. Nah, itu radikal juga. Jadi radikal dalam makna yang positif itu baik ya. Belajar yang radikal, berpikir yang radikal itu baik. Nah, sayangnya ketika radikal itu digunakan untuk hal negatif ya tentunya menjadi sesuatu yang negatif ya. Bagaimana radikal yang negatif itu? Ya, radikal itu awalnya adalah paham politik ya, yang berupaya merubah keadaan ya, atau menyelesaikan masalah secara mendasar ya, tanpa memperhitungkan adanya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan ya. Sehingga orang radikal itu lebih banyak terjatuh menggunakan kekerasan, dan itu bisa kita lihat ya, bagaimana kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Contoh misalnya FPI ya. FPI itu kan slogannya adalah memberantas kemaksiatan. Dalam memberantas kemaksiatan itu sebenarnya ya, negara kita itu sudah punya prosedur ya. Misalnya penertiban karaoke ya, penertiban prostitusi misalnya, itu sudah punya prosedur sendiri, penertiban minuman keras ya. Tetapi karena FPI memandang penertiban yang dilakukan pemerintah itu tidak efektif ya, mereka turun sendiri kan, dan sayangnya tidak menggunakan cara-cara yang bisa diterima ya. Mereka cenderung anarkis ya. Ada orang jualan warung buka di siang hari bulan Ramadan itu dirazia, disita. Ini cara-cara radikal. Jadi radikal itu ya frontal gitu ya, menyelesaikan masalah atau melakukan perubahan dengan cara-cara yang frontal, cara-cara yang langsung, tidak dengan pendekatan yang bisa diterima. Itu radikal. Apa yang melatar belakangi munculnya radikalisme? Banyak sekali ya. Antara lain misalnya faktor etnisitas, faktor kesukuan ya. Adanya konflik antar etnis misalnya, fanatisme terhadap suku ya, Madura dengan Jawa misalnya. Pernah dulu itu kan ada konflik di Kalimantan, di Sampit itu, Madura dengan Dayak ya, etnis Madura dengan Dayak itu karena masalah kecil, tetapi karena membawa-bawa etnis akhirnya menjadi konflik besar ya. Itu radikalisme yang diawali dari kesukuan. Dan separatisme itu pemberontakan berbasis etnis, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh etnis tertentu untuk untuk memerdekakan diri, memisahkan diri dari negara. Misalnya gerakan Aceh Merdeka, ya, kemudian Papua Merdeka, itu adalah gerakan-gerakan separatis. Ya, suku Papua atau suku Aceh itu ya, itu ingin memerdekakan diri. Itu namanya separatisme. Bisa jadi karena kemiskinan dan kesenjangan ya. Orang ketika susah ya, dilanda kemiskinan, itu bisa melakukan berbagai cara agar dia bisa lepas dari kemiskinan itu ya. Bahkan kalau menurut beberapa penelitian, rata-rata orang-orang yang tergabung dalam organisasi teroris itu
dilatar belakangi faktor kemiskinan. Ya. Mereka nganggur, tidak punya pekerjaan, ya, ditawari untuk masuk ke kelompok radikal atau kelompok teror dengan iming-iming uang, akhirnya mereka mau. Nah, itu karena dia nganggur. Kalau orang yang sudah bekerja, kuliah, pelajar, ya ngapain? Orang sudah punya kegiatan. Orang-orang yang nganggur itu rawan untuk dijadikan sebagai objek radikalisasi. Ya. Ya, jadi Rasulullah pernah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Orang fakir, ya kefakiran itu hampir-hampir bisa menjadi kafir. Ya, dalam hal ini maksudnya tidak hanya kekafiran saja, ya. Kemiskinan itu bisa membawa dampak yang buruk, ya. Bisa melahirkan sikap-sikap anarkis, sikap-sikap radikal, ya. Melakukan hal-hal yang di luar aturan dan lain sebagainya. Nah, miskin sendiri itu ada yang miskin kultural namanya. Miskin kultural itu berarti budaya orang itu memang budaya miskin. Ya. Aslinya dia tidak miskin. Ya. Ayahnya kaya, tapi karena budaya hidupnya miskin, maksudnya gimana? Keset, malas, ya. Lingkungannya itu tidak produktif. Ya. Akhirnya dia jadi miskin. Ya, itu karena miskin kultural. Ya, lingkungannya, budayanya, tempat dia hidup itu bukan lingkungan orang yang giat bekerja. Lingkungannya orang suka rebahan. Ya. Jadi lingkungannya orang keset. Ya. Maka sekaya apapun dia kalau tidak bekerja ya lama-lama kan akan habis. Itu miskin kultural. Miskin natural itu bagaimana? Ya, misalnya orang-orang yang hidup di gurun pasir, di tengah gurun yang jauh dari fasilitas, ya, mau usaha-usaha apa, mau nandur bertani apa, nah itu miskin natural karena memang kondisi alam dan kondisi lingkungan itu tidak mungkin untuk diajak kaya. Ya, miskin dari sononya lah, ya begitu. Nah, yang terakhir miskin struktural. Miskin struktural itu ini yang paling berbahaya. Ya, ini yang paling banyak menyebabkan radikalisme. Miskin struktural itu bagaimana? Ya, miskin karena sistem di sebuah tempat atau sebuah negara yang tidak mendukung. Ya, yang orang yang kaya itu bisa semakin kaya, yang miskin justru semakin miskin. Itu miskin struktural. Bagaimana misalnya ya orang-orang miskin yang punya keterampilan, ya ingin mendirikan usaha misalnya, karena tidak bisa meminjam modal, tidak dapat modal, akhirnya dia tidak bisa bikin usaha dan tetap miskin. Itu miskin struktural. Dia miskin bukan karena dirinya sendiri, bukan karena keadaan alam, tapi karena sistem pemerintahan, sistem ekonomi di tempatnya yang tidak mendukung. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya. Ini yang paling berbahaya karena ini bukan kesalahan dia, bukan kesalahan lingkungannya, bukan kesalahan alam, tapi ini kesalahan pemerintah. Nah, ketika seperti ini maka orang-orang yang miskin secara struktural itu ketika diprovokasi, ya, nah, kamu itu ditindas oleh pemerintah, ya. Kamu itu harusnya kamu itu bisa sukses, tapi karena pemerintah tidak memperhatikan kamu, akhirnya kamu menjadi miskin, misalnya begitu. Akhirnya dia diajak gabung ke kelompok radikal. Nah, jadilah dia tiba-tiba besok dengar berita tiba-tiba dia mati karena melakukan bom bunuh diri misalnya. Nah, itu miskin struktural. Nah, pelanggaran dan penindasan hak, ini juga bisa menjadi sebab radikalisme. Ya, diskriminasi terhadap etnis, diskriminasi terhadap agama tertentu, pengucilan terhadap agama tertentu itu bisa menyebabkan radikalisme. Jadi orang kalau kamu tekan, ya,
kamu diskriminasi, kamu kucilkan, itu lama-lama dia pasti nanti akan jenuh kan, bosan, dan di puncak kebosanannya itu, puncak kejenuhannya itu, dia nanti akan memberontak. Dan ketika memberontak, ya, bisa jadi dia melakukan apa saja karena sudah terlalu lama didiskriminasi. Ya, contohnya misalnya kasus Muslim di India, ya, kasus Muslim di India, Rohingya di Cina, itu beberapa sumber mengatakan misalnya di India itu ada aliran Hindu, ya, ada salah satu aliran Hindu yang terkenal radikal. Ya. Orang Hindu yang radikal ini sangat tidak suka dengan umat Islam, sehingga umat Islam di sana dikucilkan, masjid dibakar, bahkan konon masjid itu masjid peninggalan Kesultanan Mughal di India itu dibakar. Ya, sehingga kemudian ada beberapa umat Islam, ya, beberapa umat Islam itu diperkosa oleh orang-orang Hindu, sehingga dari situ kemudian umat Islam di India kan kemudian memberontak, ya, terjadi konflik antara Hindu dengan Islam. Nah, itu yang menyebabkan kemudian umat Islam di India itu bersikap radikal, dan pemerintah India kemudian menertibkan orang Islam di sana karena dianggap umat Islam itu radikal, padahal sebabnya adalah Hindu yang radikal. Nah, itu contohnya. Jadi diskriminasi dan pengucilan itu bisa menyebabkan radikalisme. Nah, kemudian selain itu, ya, maka ketika ada salah satu umat atau etnis di negara tertentu yang mereka itu adalah minoritas, ya, maka sudah jadi kewajiban kita untuk melindungi mereka supaya mereka tidak merasa didiskriminasi, tidak merasa dikucilkan. Maka apa yang ditempuh oleh Gus Dur misalnya, ketika menjadi presiden, Gus Dur itu mengakomodir kepentingan orang-orang Konghucu, orang-orang Cina, ya, dengan menjadikan hari raya Imlek misalnya sebagai hari libur nasional, ya, kemudian mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi, ya, agama yang salah satu agama yang ada di Indonesia. Itu langkah-langkah Gus Dur untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia. Karena kalau mereka didiskriminasi, ya, akibatnya bisa jadi nanti akan muncul tindakan radikalisme. Nah, yang paling penting, maksud Gus Dur mengakui agama Konghucu dan menjadikan hari Imlek itu sebagai libur nasional itu adalah untuk menyelamatkan umat Islam yang ada di Cina. Ya. Dengan mengakui umat Tionghoa, umat Konghucu di Indonesia, ya, maka Cina itu diharapkan nanti juga akan menghargai umat Islam yang ada di Cina. Nah, jadi semuanya saling berkaitan. Ya. Ketika umat Islam, Konghucu di Indonesia itu dihargai oleh umat Islam, ya, mereka di Cina yang mayoritas adalah Konghucu, mereka juga akan menghargai orang Islam di sana. Gitu. Selanjutnya adalah radikalisme agama. Nah, ini yang saat ini sedang menjadi fenomena yang paling marak. Radikalisme agama, ya, sebagian besar disebabkan karena pemahaman agama yang keliru, ya, pemahaman agama yang tekstual, ya, normatif, hanya memahami agama dari kulitnya saja, tidak
sampai pada isinya, tidak sampai pada substansinya. Ya misalnya memaknai kata jihad ya dengan perang, ya. Memaknai itu namanya Pancasila sebagai tauhid, ya, menganggap Indonesia sebagai negara kafir dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh pemahaman yang keliru. Nah, yang terakhir, radikalisme bisa muncul karena dendam politik. Ya. Itu jelas sekali ya. Di Indonesia konflik yang akhir-akhir ini muncul itu tidak serta-merta karena adanya radikalisme agama ya. Munculnya FPI, HTI ya, itu tidak serta-merta karena radikalisme agama. Tapi juga ada unsur politik di sana. Ya, kepentingan-kepentingan politik rezim lama yang ingin kembali berkuasa, kemudian menggunakan tangan-tangan kelompok radikal ya, untuk membuat Indonesia ini chaos ya, membuat konflik. Ya, penyandang dana demo itu ya, demonya FPI, demonya HTI 212 itu yang nyandang demo, yang nyandang dananya itu siapa ya? Mereka aktor-aktor politik yang merasa tersisih ya dengan adanya kepemerintahan yang baru. Ya. Pengusaha-pengusaha ya, para politisi-politisi yang merasa sawahnya ini terganggu, ya, penghasilannya terganggu. Itu. Nah, radikalisme sendiri itu ada dua kategori. Ya. Ada namanya radikalisme statis ya, atau radikalisme di tingkat pemikiran. Radikalisme di tingkat pemikiran itu ya hanya gagasannya yang radikal. Ya. Gagasannya yang radikal. Mengatakan bahwa Indonesia itu bukan Indonesia itu negara yang tidak Islami. Ya. Undang-undang Indonesia harus diganti dengan syariat Islam misalnya. Mengatakan Pancasila itu tidak Islami, tetapi tidak sampai aksi. Ya. Dia hanya ngomong begitu saja. Ya. Hanya tingkat gagasan, tingkat wacana saja. Nah, di atasnya lagi itu ada namanya radikalisme aksi atau radikalisme destruktif, yaitu radikalisme yang sudah pada tingkat action, ya, menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, tetapi perlu diingat bahwa adanya radikalisme di tingkat perilaku, di tingkat aksi itu awalnya kan di tingkat pemikiran dulu. Ya. Makanya bagaimanapun juga dalam bentuk apapun, baik bentuk pemikiran maupun bentuk aksi, radikalisme memang harus ditolak. Karena benih radikalisme destruktif yang nanti akhirnya memunculkan aksi teror itu kan dari radikalisme pemikiran. Ya. Orang bisa mengebom gereja, ya, melakukan bom bunuh diri di mal misalnya, itu karena dia punya pemikiran yang radikal, ya, bahwa orang kafir itu harus dibunuh, halal darahnya misalnya, termasuk orang Kristiani yang ada di Indonesia. Indonesia itu negara kafir, negara tauhid, sehingga harus diperangi pemerintahnya. Nah, itu kalau diyakini ya, meskipun itu dalam pemikiran, tetapi itu diyakini terus menerus, lama-lama dia akan menjadi tertanam dalam hati, sehingga nanti ketika pada satu titik nanti itu akan jadi sebuah aksi, ya, muncullah tindakan teror. Ya, maka bagaimanapun juga ya, radikalisme tidak boleh kita tolerir, ya, tidak boleh kita kasih toleransi. Ya, ini yang berbahaya karena orang sering kali bingung, ya. Bingung, kemudian tidak jelas apa itu radikalisme. Ya. Apakah radikalisme bisa dilihat dari pakaian, Pak? Bisa dilihat dari gaya hidup? Ya bisa. Ya. Orang yang bercadar itu apakah radikal, Pak? Belum tentu memang belum tentu. Tetapi
kenyataannya ya, orang radikal itu kan rata-rata bersadar. Ya maka jangan salahkan orang yang melihat bahwa orang bersadar itu radikal. Orang yang radikal itu rata-rata misalnya katoknya cingkrang, misalnya begitu. Apakah itu pasti orang yang katoknya cingkrang itu kemudian radikal? Memang belum tentu. Tetapi ya pengalaman, ya fakta itu menunjukkan bahwa rata-rata orang-orang yang radikal itu pakaiannya begitu. Nah ini menjadi apa? Semacam tanda bagi kita, ya, sinyal bagi kita, ya untuk waspada. Ya. Meskipun pakaian, ya gaya mereka berinteraksi itu tidak selamanya menunjukkan sikap, tetapi itu juga harus kita waspadai. Ya, itu tentang radikalisme. Dan kalau kita membaca berbagai macam penelitian, radikalisme itu sekarang penyebarannya masif sekali ya. Lewat media sosial, ya, YouTube, Facebook, grup-grup WA itu, kemudian lewat buku-buku bacaan, lewat film, ya, film anak-anak, kemudian buku-buku pelajaran dan lain sebagainya. Ya. Salah satu film anak-anak yang sekarang ini jadi bahan perbincangan itu Rara dan Nusa itu ya. Nusa dan Rara itu ada yang kritik ya. Mengapa hanya menampilkan tokoh muslim saja ya. Hanya Nusa dan Rara ya. Pakaiannya cenderung identik dengan kelompok tertentu. Kenapa tidak seperti Upin Ipin misalnya yang menunjukkan kebinekaan? Nah, itu yang banyak dikritik. Nah, itu dianggap sebagai penyebaran radikalisme juga ya melalui media film, media hiburan dan lain sebagainya. Nah, itu tentang radikalisme. Nah, ini peta kelompok teror yang ada, jaringan terorisme dan radikalisme yang ada di Indonesia. Ya, tentu saja paling banyak itu ada di Jawa, ya, karena memang disitulah basis dari agama dan basis pemerintahan ada di Jawa. Nah, sehingga dari Jawa itu menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Ya, yang kedua, ya, selain tantangan dari sisi radikalisme, kita sekarang ini juga dihadapkan dengan musuh yang bernama liberalisme. Liberalisme itu artinya adalah kebebasan, ya, yaitu suatu paham ya, yang menghendaki adanya kebebasan. Dalam hal apa kebebasan itu? Dalam segala lini kehidupan. Hak memiliki sesuatu, ya, memiliki rumah, memiliki pasangan, memiliki apa saja. Hak dalam mendapatkan perlindungan, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk menentang penindasan. Jadi liberalisme itu menganggap bahwa semua manusia itu punya hak yang sama. Semua manusia punya hak yang sama, sehingga mereka tidak boleh ditindas, tidak boleh dikucilkan, karena intinya mereka punya hak yang sama. Nah, dari liberalisme inilah kemudian muncul kapitalisme. Ya. Jadi liberalisme itu meyakini bahwa semua manusia itu punya potensi yang sama, punya hak yang sama, dan mereka diberikan kebebasan untuk berkompetisi. Nah, disinilah kelemahannya ketika orang yang tidak punya potensi, ya, misalnya tidak punya modal, ya, dengan sistem liberal itu, ya dia pasti kalah.
Sementara orang-orang yang punya modal, kaya dari sononya misalnya, ya dia pasti menang, menguasai lebih banyak. Dan orang-orang yang dari awal ini memang tidak punya apa-apa ya miskin, ya kan miskin terus karena tidak punya modal. Ini kelemahan liberalisme. Liberalisme muncul ya, di masa kebangkitan Eropa atau masa Renaissance. Salah satu upaya para ilmuwan ya, ketika itu untuk melepaskan diri dari dominasi gereja. Ya, jadi di masa kegelapan Eropa, ketika bangsa Eropa ini masih dalam masa kegelapan, kehidupan masyarakat Eropa itu diatur oleh gereja. Ya, bahkan para ilmuwan itu harus anut ke gereja, ya, harus taat ke gereja. Kalau nggak taat ke gereja pasti akan dipancung, dibunuh. Ya, seperti misalnya contohnya Galileo Galilei itu yang menemukan teropong itu. Galileo Galilei itu kan mengatakan kalau bumi itu bulat, ya, bahwa bumi mengelilingi matahari. Ya, sementara gereja punya keyakinan bahwa bumilah yang dikelilingi matahari. Karena berbeda dengan gereja, Galileo Galilei dibunuh, digantung. Nah, kebangkitan Eropa itu kemudian melahirkan yang namanya paham liberal. Ya, karena sudah lama terkungkung oleh kekuasaan gereja, ya, akhirnya kemudian mereka membebaskan diri dan lahirlah paham liberal itu. Nah, dari paham liberal itu kemudian muncullah gerakan liberal. Dalam hal apa? Dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam hal politik, ya, misalnya muncullah yang namanya demokrasi. Muncullah yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu, ya, sistem yang sekarang dianut oleh banyak negara itu adalah produk dari liberalisme. Bagaimana inti demokrasi itu? Ya, inti demokrasi itu mengatakan bahwa setiap orang di sebuah negara itu punya hak yang sama, ya, dan negara itu adalah berdiri di atas rakyatnya, bahwa negara itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu prinsip demokrasi. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyatnya. Nah, dalam bidang ekonomi misalnya kemudian menentang monopoli dan campur tangan pemerintah. Ini lawannya sosialisme. Tadi saya katakan sosialisme itu cenderung mengatur perekonomian, ya. Semua perekonomian itu dibatasi oleh pemerintah. Aset-aset yang berharga di sebuah negara itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Nah, sehingga setelah dikuasai pemerintah itu nanti bisa disamaratakan kepada setiap warganya. Tapi kalau liberalisme tidak, ya. Liberalisme mengabaikan peran pemerintah, sehingga siapapun, tidak hanya pemerintah, itu berhak untuk memiliki aset negara. Ya, maka kemudian aset negara dimiliki swasta. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia itulah. Ya, meskipun Indonesia itu tidak sepenuhnya liberal, ya. Tidak sepenuhnya liberal, tetapi negara kita itu ya memang ekonominya ekonomi liberal, tapi meskipun itu tidak sepenuhnya. Ya, buktinya apa? Buktinya aset-aset negara itu, misalnya Freeport yang di Papua itu kan, ya, misalnya itu dimiliki oleh Amerika. Ya. Tol misalnya itu kan, beberapa tol itu kan bukan milik negara, tapi milik swasta, milik keluarga cendana. Ya. Dulu di masa Peta Soeharto itu. Dan lain sebagainya. Ya. Aqua itu ya, air minum itu, nah, itu milik apa? Milik Prancis misalnya. Itu adalah hasil dari ekonomi liberal.
Nah, dalam bidang sosial, liberalisme melahirkan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Ya, sehingga ada isu LGBT misalnya, ya, itu juga lahir dari liberalisme. Karena semua manusia punya hak yang sama. Jadi meskipun mereka punya pandangan seksual yang menyimpang, ya, lesbian, gay itu kan menyimpang. Agama apapun mengatakan itu menyimpang. Tetapi menurut paham liberal, mereka tetap punya hak untuk mengekspresikan mengekspresikan pendapatnya, ya, mengekspresikan diri, ya, karena mereka juga manusia. Itu paham liberal begitu. Dalam bidang seni budaya misalnya, liberalisme mengakui kebebasan berekspresi, ya. Jadi sehingga seni apapun, ya, menurut paham liberal itu boleh-boleh saja, ya. Sehingga misalnya ada lukisan yang cenderung berbau porno, itu menurut seni liberal itu bukan pornografi, tapi itu adalah seni, begitu, ya. Itu bagian dari seni. Nah, itu seni liberal, ya, bagian dari kebebasan dalam mengekspresikan kesenian. Nah, ini contoh, ya, bagaimana paham liberalisme itu menguasai negara kita, ya, menguasai negara kita. Blok-blok minyak yang ada di Indonesia itu, ya, kebanyakan itu justru dikuasai oleh negara lain, ya, dan kebanyakan dikuasai oleh Amerika. Karena Amerika itu lambang liberal itu Amerika. Bisa kita lihat di situ, ya, hampir 80%, ya, atau 90% itu Amerika. Kemudian disusul oleh Inggris dan Cina, Australia. Nah, ini adalah produk liberalisasi, ya. Ya tadi, karena siapapun, ya, yang punya modal itu bisa menguasai aset negara, ya, karena semuanya punya hak, ya. Semuanya punya hak. Ya, kalau orang Indonesia punya modal, ya tidak apa-apa. Tapi kan kita tidak punya modal, tidak punya teknologi. Ya, maka Amerika masuk, Cina masuk, karena mereka punya modal berupa uang dan teknologi yang dibawa ke Indonesia. Akhirnya mereka yang menguasai. Nah, itulah liberalisme. Ya. Nah, selain itu juga banyak sekali kan, ya, produk-produk asing yang ada di Indonesia. Ya. Produk rumah tangga yang sering kita gunakan itu, ya, bahkan minimarket, kemudian warung makan itu kan banyak sekali yang merupakan produk luar negeri, ya. Itu adalah dampak dari liberalisasi, ya, masuknya McDonald misalnya atau KFC itu ke Indonesia, yaitu karena paham liberal itu, ya. Mereka punya modal, ya. Akhirnya mereka bisa masuk, ya. Mereka merasa punya hak untuk jualan di Indonesia, dan Indonesia mengizinkan karena Indonesia menganggap itu bagian dari investasi, kan begitu, ya. Masuknya produk-produk luar negeri, ya, perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, nah, itu bagian dari liberalisasi, ya. Nah, di satu sisi memang masuknya produk asing, perusahaan asing ke dalam negeri, ke Indonesia, memang punya sisi negatif, punya sisi positif, ya. Jadi adanya Indomaret misalnya itu memudahkan kita untuk belanja. Adanya McD kemudian KFC itu mengenalkan kita dengan makanan sono, ya, makanan asing.
Ya, tapi di sisi lain kemudian ada apa dampak negatifnya. Ya warung-warung makan tradisional, ya pasar-pasar tradisional itu diakui atau tidak, ya sedikit banyak itu pasti akan tergerus ya, ya karena kalah modal ya, tadi kalah modal. Nah, kalau melihat dari sisi sejarah, munculnya liberalisasi itu ya itu mulai masuknya banyak perusahaan asing ke Indonesia itu mulai di masa Orde Baru, di masa pemerintahan Pak Harto. Masuknya Freeport ke Indonesia, kemudian masuknya berbagai perusahaan asing ke Indonesia, itu mulai di masa Orde Baru. Dan itulah alasannya ya, mengapa Presiden Soekarno itu juga dilengsarkan. Ya. Jadi kalau membaca sisi lain sejarah Super Semar, kemudian sejarah lengsernya Pak Karno, Bung Karno itu sedikit banyak ada campur tangan asing di sana. Karena Bung Karno itu dikenal sebagai seorang yang kaku ya. Kaku dalam arti mereka Bung Karno ini menolak tangan-tangan asing di dalam negeri. Ya. Nah, sampai Malaysia saja ditolak di Indonesia. Ya. Musik rock metal itu ditolak oleh Bung Karno. Karena Bung Karno tidak mau Indonesia itu dipengaruhi oleh asing. Ya. Termasuk misalnya Freeport. Ya. Konon katanya pelengseran Pak Karno ya, itu salah satunya karena Pak Karno tidak mau bermain mata dengan Amerika soal Freeport itu, sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk menjatuhkan beliau dan naiklah Pak Harto. Dan di masa Pak Harto itulah Freeport masuk, yang berhasil mengeruk kekayaan alam Papua itu. Orang Papuanya sendiri sampai sekarang masih miskin ya, tidak sejahtera. Padahal di sana ada penghasil emas terbesar di dunia. Nah, ini dampak dari liberalisasi atau paham liberalisme yang dibawa oleh Eropa, Amerika dan negara-negara Barat. Nah, lalu bagaimana kita ya keluar dari serangan-serangan itu? Nah, Aswaja tentu punya konsep sendiri. Ya. Nilai-nilai Aswaja yang kemarin sudah kita kaji, misalnya at-tawassut wal i'tidal, ya, itu bisa kita terapkan untuk menghindari paham-paham tersebut. Ya, kalau radikalisme jelas ya. Jadi antara radikalisme dan liberalisme itu di tengah-tengah itu ada Aswaja, yang mana kita tidak boleh terlalu berat ke kiri, ya. Tidak boleh terlalu liberal, terlalu bebas, mengabaikan norma dan moral, mengabaikan agama. Kita juga tidak boleh terlalu ke kanan, ya. Terlalu kaku, sehingga itu akan menjadikan kita tidak bisa bergerak. Ya. Terlalu kaku sehingga tidak bisa bergerak itu tidak baik. Terlalu leluasa sehingga terlalu bebas bergerak juga tidak baik. Ya, maka salah satu pengamalan at-tawassut itu adalah al-muhafadzah itu. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi masuknya liberalisme itu ya tentu saja tidak semuanya paham liberal itu buruk. Ya. Ya, maka apa yang kita punya ya, di Indonesia ini ya, budaya ya, tradisi, kekayaan yang kita punya di Indonesia itu tentu harus kita jaga. Ya. Al-muhafadzah kita jaga. Tetapi masuknya globalisasi, masuknya modernisme sebagai produk dari paham liberal itu ya tidak boleh serta-merta kita tolak. Ya,
harus tetap kita ambil mana yang sesuai, mana yang baik untuk kita pakai, ya, untuk kita gunakan. Dan itu sekarang ini pemerintah kita sekarang sudah mulai bergerak ke sana, ya. Beberapa aset yang dikuasai oleh pemerintah asing, misalnya Freeport, ya. Kalau dulu ya, pemerintah Indonesia punya saham di Freeport hanya sedikit, ya. Hanya punya sekitar 25% saham di Freeport itu. Nah, sekarang mayoritas saham di Freeport itu sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia, 51%. Ya. Nah, manfaatnya apa? Punya saham begitu, ya. Ya, orang yang punya saham mayoritas itu punya pengaruh, ya. Punya kesempatan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan itu. Nah, itu misalnya, ya. Kemudian tentang ekspor nikel, ya, kemarin ramai dibicarakan itu. Pemerintah kita mulai tahun ini kalau tidak salah itu mulai menyetop ekspor biji nikel, ya, nikel mentah, yang semula itu diekspor ke negara-negara Eropa, negara-negara Amerika dalam bentuk mentah, ya, untuk diolah di sana dijadikan baterai, ya, baterai HP-mu itu sebenarnya bahannya dari Indonesia, lalu diolah di negara barat. Itu sekarang di stop oleh pemerintah, karena pemerintah punya rencana untuk membuat pabrik baterai terbesar, gitu. Nah, ini bagian dari al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, sehingga ketika ini kita terapkan, ini akan menjadi penyeimbang antara radikalisme dan liberalisme. Ya, saya kira itu untuk materi hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.